Halo everyone, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengetahuan tentang cara mengatakan maaf dalam bahasa Inggris. Ada banyak alternatif loh mengatakan maaf dalam bahasa Inggris. Gimana sih? Yuk kita belajar sama-sama. Sebelum kita lanjut, saya ucapkan selamat datang di channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng. Cara mengatakan maaf dalam bahasa Inggris memiliki beberapa alternatif, teman-teman. Dalam hal ini tergantung dari situasi, kapan kita mengatakan maaf, atau mungkin juga konteks dalam kita mengatakan maaf, apakah sebuah kesalahan fatal atau tidak. Nah, di sini ada banyak jenisnya ya, teman-teman. Yuk kita belajar sama-sama. Di sini, dalam meminta maaf penting bagi kita untuk menunjukkan suatu ekspresi dan penggunaan kata yang tepat. Jadi jangan sampai salah ya. Terutama jika kita gunakan bahasa Inggris, yang merupakan bahasa yang umumnya jarang kita gunakan sehari-hari. Kata maaf sendiri apabila diucapkan dalam bahasa Inggris umumnya adalah I'm sorry. Namun, ada beberapa alternatif lain yang bisa kita gunakan. Pertama, permohonan maaf secara umum ya teman-teman. Di sini seringkali kita gunakan I'm sorry. Saya akan berikan beberapa contoh. Seperti I'm sorry about that. Saya maaf akan hal itu. I'm sorry for taking so long to write back. Saya minta maaf karena terlalu lama untuk membalas. Saya sangat sibuk minggu yang lalu. I'm sorry about what I said last night. Saya minta maaf akan apa yang saya katakan tadi malam. I'm sorry, I shouldn't have said that. Saya minta maaf, sebaiknya saya tidak mengatakan hal itu. Nah, ini adalah contoh-contoh ketika kita melakukan permohonan maaf secara umum. Jadi, di sini yang digunakan adalah I'm sorry. Ini adalah alternatif permohonan maaf secara umum yang paling aman sekali kita gunakan. Apakah itu kita memohon maaf terhadap orang yang lebih muda atau lebih tua, terhadap kesalahan yang sifatnya formal atau informal, situasinya ya teman-teman. Sekarang yang kedua adalah jenisnya permohonan maaf secara informal. Dalam hal ini, karena sifatnya informal atau tidak resmi, kita dapat menggunakan contoh-contoh ini pada situasi di mana kesalahannya adalah kesalahan yang sifatnya kecil atau sepele. Dan juga orang yang kita ajak bicara adalah orang yang usianya lebih muda atau teman sebaya. Nah, ini seringkali kita gunakan oops, sorry. Nah, ini bisa kita gunakan pada situasi informal atau situasi yang tidak terlalu serius ya teman-teman. Saya berikan beberapa contoh yang lain ketika kita menggunakan permohonan maaf secara informal. Nah, di sini ada oops, sorry. Atau kita juga bisa gunakan oh, sorry. Atau kita juga bisa gunakan sorry about that. Nah, di sini yang ketiga adalah permohonan maaf untuk ucapan permisi atau memohon izin ya teman-teman. Nah, jadi di sini adalah permohonan maaf untuk permisi. Situasinya adalah ketika kita ingin memohon izin untuk sesuatu. Nah, biasanya kita gunakan excuse me. Nah, di sini saya berikan situasinya. Misalkan ketika kita berbicara dengan seseorang, kemudian tiba-tiba telepon kita berbunyi atau HP kita bunyi. Nah, kita bisa mengatakan hal-hal ini sebagai bukti bahwa kita menjaga situasi yang sopan. I'm sorry, I have to answer this phone call. Permisi, saya harus jawab telepon ini. Excuse me atau pardon me. Nah, ini bisa kita gunakan ya teman-teman. Sifatnya adalah permisi atau mohon izin. Saya harus menjawab telepon ini terlebih dahulu. Nah, situasi ini adalah situasi di mana kita memohon izin atau permisi karena kita harus melakukan pekerjaan yang lain terlebih dahulu daripada mengobrol dengan orang yang kita ajak bicara gitu ya teman-teman. Situasinya sangat berbeda sekali dengan yang sebelumnya. Sekarang jenis yang keempat adalah permohonan maaf untuk kesalahan fatal nih. Nah, jadi apabila situasinya ketika kita telah melakukan hal yang fatal, kita bisa gunakan I was wrong
Atau kalimat-kalimat contoh ini teman-teman. Sorry for any inconveniences. Maaf atas ketidaknyamanan ini. Sorry for any trouble I have caused. Maaf atas masalah yang telah saya perbuat. Oh my goodness, I'm sorry. I should have watched where I was going. Atau I apologize for getting you into this trouble. Saya minta maaf karena telah melibatkanmu dalam masalah ini. Sorry about missing class today. Saya minta maaf karena ketinggalan kelas hari ini. Nah, itu ya contoh-contohnya teman-teman. Sekarang permohonan maaf untuk situasi yang sifatnya lebih formal. Nah, di sini ada beberapa contoh untuk permohonan maaf yang situasinya formal. Dalam hal ini kita bisa gunakan untuk ketika kita memohon maaf terhadap orang yang lebih dewasa atau lebih tua, atau mungkin juga situasinya di kantor atau situasi yang lebih resmi gitu ya teman-teman. Umumnya kita bisa gunakan I would like to apologize. Nah, di sini ada beberapa contoh kalimatnya. I'd like to apologize. I want to apologize. Saya ingin minta maaf. I owe you an apology, atau I wanted to tell you I'm sorry. Saya ingin menyampaikan bahwa saya mohon maaf. Atau bisa juga I'd like to apologize for how I reacted yesterday. Saya ingin minta maaf tentang bagaimana saya bereaksi kemarin, atau bagaimana saya berkata-kata kemarin gitu ya. I hope you can forgive me. Ini biasanya diucapkan setelah kalimat-kalimat pada 5 poin pertama di atas. Atau that was wrong of me. Nah, ini juga bisa kita katakan ya teman-teman setelah kita mengatakan 5 poin di atasnya. Nah, di sini perlu diingat bahwa situasinya adalah situasi formal. Sekarang yang keenam adalah permohonan maaf untuk sebuah berita duka teman-teman. Jadi bisa juga kita menggunakan permohonan maaf setelah kita mendengar sebuah berita duka atau berita yang kurang mengenakan gitu teman-teman. Nah, bagaimana sih contoh-contohnya? Sebagai berikut, mari kita simak bersama-sama ketika kita ingin mengatakan maaf setelah kita mendengarkan sebuah berita duka atau berita yang sifatnya kurang enak atau berita yang sedih gitu ya. Kita bisa menggunakan I'm sorry to hear that. Nah, ini kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya bukan saya minta maaf, tapi lebih ke saya prihatin. I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that you are not feeling well. Saya prihatin bahwa kamu tidak enak badan. I'm sorry to hear that you missed your flight. I'm sorry to hear that you are having problems at home. Saya prihatin bahwa kamu punya masalah di rumah. I'm sorry to hear that your car was stolen. Saya prihatin karena saya mendengar bahwa mobilmu dicuri. I'm sorry to hear about your diagnosis and wish you speedy recovery. Saya prihatin gitu ya artinya. Nah, ini saya berikan beberapa contoh juga bagaimana cara kita bereaksi atau membalas permintaan maaf orang lain. Contoh yang pertama, there's no need to apologize. Tak perlu minta maaf. Atau bisa juga, please don't apologize. Saya mohon, tidak usah minta maaf. Nah, ini adalah respon yang baik ya teman-teman ketika orang lain sedang minta maaf kepada kita. Bukannya justru kita menyalahkan, tapi kita justru membuat ia lebih nyaman atau lebih tenang karena kita mengatakan seperti ini ya. Ada juga, never mind, tidak apa-apa, nggak usah dipikirkan. Atau don't be sorry for that. Tak perlu minta maaf untuk hal itu. Nah, ini adalah hal yang baik teman-teman. Karena ketika orang lain meminta maaf, maka sebaiknya kita meminta maaf dan membuat ia lebih nyaman lagi. Tidak perlu memikirkan hal itu gitu ya teman-teman. It's okay, don't worry. Tak apa-apa, tak usah khawatir. Atau bisa juga, it's okay, I understand. Tidak apa-apa, saya mengerti. Atau kalau kita ingin memberikan peringatan, kita juga bisa mengatakan it's okay, but please be more careful next time. Oke, tapi tolong lebih hati-hati. It's okay, but please don't do it again. Oke, gak apa-apa, tapi tolong jangan lakukan lagi. Nah, ini adalah hal yang baik yang bisa kita lakukan ketika kita mengatakan bahwa kita telah memaafkan orang yang kepada kita, tapi kemudian kita berpesan supaya jangan dilakukan lagi. Atau apologize accepted, permohonan maaf diterima. Nah, ini juga bisa kita katakan ya teman-teman, sehingga orang yang
meminta maaf kepada kita bisa lebih lega gitu. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya juga minta maaf ya teman-teman apabila ada beberapa hal yang kurang jelas. Anda dapat menanyakan beberapa hal yang kurang jelas tersebut dalam kolom komentar. Jika dirasa informasi ini bermanfaat, Anda juga dapat sharing terhadap orang lain. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda terhadap video ini. Dan dukung terus channel saya dengan subscribe dan juga jangan lupa klik tombol lonceng untuk dapat menerima terus notifikasi saat saya mengupload video baru teman-teman. Dukung terus ya supaya channel ini dapat terus berkembang dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.